Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 1 MI Tarbiyatus Syarifah yang sholih-sholihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar materi pelajaran fikih. Sebelum kita belajar, kita berdoa bersama ya, agar pelajaran yang Bu Yuki sampaikan dapat diterima dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang tata cara bersuci. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang tata cara bersuci ya. Kemarin bersucinya, sekarang tata cara bersuci. Materi pelajaran fikih hari ini ada 3. Yang pertama, cara bersuci, yang kedua cara menyucikan najis, dan yang ketiga membiasakan hidup bersih. Kita materi yang pertama ya, cara bersuci. Cara bersuci yang pertama bisa dengan wudhu, yang kedua bisa dengan tayamum, yang ketiga bisa dengan mandi, dan yang keempat bisa dengan istinja. Yang pertama, wudhu. Wudhu itu apa sih? Wudhu itu dilakukan sebelum sholat. Wudhu merupakan syarat sah sholat. Orang yang tidak berwudhu, maka sholatnya tidak sah. Ketika berwudhu, sebaiknya mendahulukan anggota tubuh yang kanan. Jadi, kalau sholat tidak berwudhu itu, sholatnya tidak sah. Dan ketika berwudhu, sebaiknya mendahulukan anggota tubuh yang kanan. Misalnya ketika membasuh tangan, kita sebaiknya mendahulukan anggota yang kanan dulu ya. Oke, yang kedua yaitu tayamum. Tayamum itu apa? Tayamum ialah bersuci dengan debu. Apabila tidak ada air, kita boleh bersuci menggunakan debu yang suci. Nah, tayamum ini khusus ketika tidak ada air, jadi kita bersucinya dengan debu. Debunya yang gimana? Debu yang suci. Misalnya, kalau sedang ada di pesawat tidak ada air, kita boleh bersuci dengan debu. Misalnya ini pada gambar ini bersuci di tempat duduk penumpang yang ada debunya ya. Oke, yang ketiga yaitu mandi. Mandi merupakan salah satu cara bersuci. Mandi dapat membuat badan menjadi sehat. Nah, kita harus membiasakan mandi sehari 2 kali. Minimal mandi yang dilakukan dalam sehari itu 2 kali agar badannya menjadi sehat dan bersih ya. Ingat ya anak-anak. Yang ketiga cara bersuci yaitu istinja. Apa sih istinja itu? Istinja adalah menghilangkan kotoran dan najis setelah buang air besar ataupun air kecil. Beristinja hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin. Istinja wajib dengan air suci. Jika tidak menemukan air, dapat menggunakan benda kering seperti batu, kayu, kertas, atau daun kering. Istinja yang dilakukan dengan batu, kayu, kertas, dan daun kering ini dilakukan 3 kali. Misalnya ya, kita kan biasanya istinja menggunakan air. Misalnya kalau pas di hutan tidak ada air, kita boleh menggunakan batu, kayu, kertas, atau daun kering selama 3 kali. Dilakukannya itu 3 kali ya. Oke. Materi yang kedua yaitu cara menyucikan najis. Sudah dibahas kemarin dengan Bu Yuki. Najis mukhafafah. Ingat, najis mukhafafah itu najis ringan. Contohnya najis ringan itu apa? Air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI. ASI itu air susu ibu. Nah, cara menyucikannya air kencing ini tadi dengan memercikkan air. Nah, kalau yang
Kalau bayi perempuan, air kencing bayi perempuan yang belum makan selain ASI, cara menyucikannya dengan dibasuh air sampai hilang bau dan warnanya. Kalau bayi laki-laki itu dengan memercikkan air, dan kalau bayi perempuan itu dengan dibasuh air sampai hilang bau dan warnanya. Ingat, najis mukhafafah, najis ringan. Pinter. Yang kedua yaitu cara menyucikan najis mutawasito. Najis mutawasito, diingat-ingat ya, mutawasito itu najis sedang. Contohnya kotoran manusia atau hewan, nanah, darah, dan bangkai. Seperti gambar di samping ini. Ini contoh najis mutawasito ya anak-anak. Gimana sih Bu cara menyucikan najis mutawasito? Cara menyucikan najis mutawasito itu dengan membasuh najisnya dengan air sampai hilang zat, warna, dan baunya. Ini maaf ya anak-anak, salah ketik, kurang G-nya. Membasuh najis dengan air, maksudnya membasuh darah atau nanah tadi dengan air sampai hilang zatnya, sampai hilang bentuknya dan warnanya dan baunya. Gitu cara menyucikan najis mutawasito. Kemudian najis yang ketiga, najis mughalladha. Najis mughalladha itu najis berat seperti air liur anjing dan babi. Gimana cara menyucikannya Bu Yuki? Cara menyucikannya dengan mencucinya sebanyak, kurang B-nya, sebanyak 7 kali. Salah satunya diantaranya dicampur dengan tanah. Maksudnya dengan menyiramnya selama 7 kali. Yang salah satunya itu dicampur dengan tanah biar tambah bersih. Karena najis mughalladha itu najis yang berat. Kemudian materi yang terakhir, membiasakan hidup bersih. Kenapa sih kita harus membiasakan hidup bersih? Karena kebersihan itu pangkal kesehatan. Jadi kebersihan harus selalu dijaga. Karena Allah senang terhadap orang yang menjaga kebersihan. Kita harus membiasakan hidup bersih ya anak-anak. Yang pertama itu menjaga kebersihan di rumah. Jadi kalau rumahnya kotor itu harus disapu, dibersihkan, dibantu orang tuanya. Kalau ada makanan habis makan itu dibersihkan biar tidak ada penyakit atau biar tidak ada hewan-hewan lewat agar hidupnya sehat ya. Yang kedua, membiasakan hidup bersih. Yang kedua di mana? Di sekolah. Nah anak-anak, kalau kita sudah masuk sekolah nanti jangan lupa kelasnya dibersihkan, disapu, kalau buang sampah pada tempatnya ya, agar kelasnya itu nyaman dan kita tetap sehat ya. Membiasakan hidup bersih. Caranya yang ketiga dengan menjaga kebersihan badan. Tadi sudah dijelaskan, mandi itu sehari minimal berapa kali? Ya 2 kali agar badannya tetap bersih. Terus kalau sudah bersih kita menjadi sehat, tidak kotor ya. Yang keempat, membiasakan hidup bersih itu dengan cara menjaga kebersihan pakaian. Nah anak-anak, ini biasanya kalau pakaian yang sudah kita pakai mainan itu harus cepat-cepat ganti pakaian agar kuman-kuman yang di pakaian tadi tidak menempel di tubuh. Jadi badan kita tetap bersih dan tidak sampai terkena kuman atau bakteri agar tetap sehat ya anak-anak. Nah anak-anak untuk lebih memahaminya Bu Yuki ada tugas di rumah untuk mengerjakan LKS Fikih halaman 48 sampai 50. Dikerjakan room 1 dan room 2 ya, agar anak-anak lebih paham. Nanti Ibu Yuki akan koreksi apakah anak-anak tadi mendengarkan penjelasan Bu Yuki dengan baik atau tidak. Semoga nanti bisa mengerjakan LKS-nya ya. Sekian dulu pelajaran hari ini tentang fikih. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sampai jumpa kembali. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.